Ya, halo guys. Gue Marcel, bukan Marcel. Udah lama banget gak pakai intro itu rasanya ya. Halo guys, gue Marcel, bukan Marcel. Welcome back to another vlog. Udah lama gak ketemu. Karena 2 minggu lalu gue sakit. Terus minggu lalu gue masih belum fit sepenuhnya. Dan juga gue lumayan sibuk minggu lalu. Jadi gue belum bisa ngerekam vlognya dulu. Karena gue lebih prioritasin kesehatan tubuh gue. Tapi mungkin gue update dikit dulu kali ya. Apa aja yang terjadi belakangan ini. Kalau 2 minggu lalu gue sakit, murni sakit. Jadi 2 hari gue off kerja, terus kan habis itu ada libur sehari. Kamisnya gue baru mulai kerja, Kamis dan Jumatnya itu bekerja seperti biasa lah. Terus sisanya gue emang lebih banyak fokus di sembuh dulu. Nah, setelah itu minggu depannya harus seperti yang kalian udah tahu di vlog-vlog sebelumnya, gue tuh ada ikut sertifikasi Master Trainer BNSP. Itu TOT, Training of Trainer level 6. Sertifikasinya mulai dari hari Selasa karena Senin minggu lalu kan libur ya. Jadi mulai dari hari Selasa sampai Kamis gue lulus guys. Nah, tapi sertifikatnya masih akan dikirim sebulan lagi. Dan kalau misalnya gue bisa sharing-sharing, utamanya Selasa sampai Kamis itu memang belajar sih ya. Di awal emang diajarin marketingnya tentang bisnis training juga. Oh, mungkin gue disclaimer dulu kali ya. Yang membedakan antara level 6 dengan level sebelumnya, level sebelum-sebelumnya, level 6 itu lebih fokus untuk bisnis training. Jadi ini untuk orang-orang yang mau mempunyai bisnis training, dia mewajibkan, si BNSP-nya itu mewajibkan untuk punya level 6 sertifikasinya. Nah, tapi kalau ingin jadi professional trainer, diwajibkannya level 4 sih, dan kebanyakan instansi, khususnya mungkin BUMN, itu mintanya level 4. Nah, karena gue ya ingin punya bisnis, sebenarnya cocok untuk level 6, tapi mungkin gue akan ngambil level 4 juga, just in case. Jadi di hari Selasa itu gue trainingnya sebenarnya lebih kebanyakan tentang marketing sih, marketing untuk bisnis training. Gue jujur aja nggak bisa terlalu banyak kasih footage karena memang isi itu belajar doang, jadi duduk cuman dengerin orang ngasih materi, udah. Jadi selama berjam-jam gitu dari pagi sampai sore nggak ngapa-ngapain, cuman ngerekam, pulang, pergi, terus belajar, udah. Sama paling buat networking sama sesama trainer. Hari kemudiannya, besoknya itu berarti hari Rabu, baru diajarin tentang pembuatan dokumen yang diperlukan untuk seorang master trainer. Yang sebenarnya udah sering dibuat juga sama gua, kayak bikin TNA, Training Needs Analysis, bikin business plan, tapi ini lebih ke business plan untuk master trainer dan teman-temannya lah. Jadi itu dokumen banget. Baru di hari kemudiannya, hari Kamis, itu gua dikasih assessment. Ya, di assessment sebenarnya lebih fokusnya di wawancara kalau di level 6. Kalau level 4 dapat bocorannya itu gua harus bisa presentasi. Seperti itu. Dah, gua lulus. Alhamdulillah. Terus habis itu besoknya seperti biasa aja sih, gua kerja. Hari Jumatnya itu ya kemarin berarti hari Sabtu gua olahraga juga, terus ada kerja juga seperti biasa. Nah, barulah sekarang hari Minggu. Nah, hari Minggu gua ngapain? Jom kita tengok. Nah, hari Minggu pagi ini gua yoga seperti biasa, tapi ternyata guru yoganya lagi nggak hadir nih, lagi dinas. Jadi gua balik lagi, terus gua memutuskan olahraga aja di rumah. Lanjut, gua hari ini pergi ngedate sama mbak pacar. Jadi gua ngedate ke tim Taman Ismail Marzuki. Situ juga ternyata lagi ada event. Awalnya pengen ke planetarium, tapi kami teralihkan ke kelas poteri. Tapi sayangnya gue udah nggak ngerekam lagi setelah dari sini, soalnya tuh ternyata kami potri sampai kemalaman. Gua yang salah di situ. Terus gua juga pergi makan malam, tapi tempatnya agak kurang nyaman buat kami, terlalu bau rokok dan ya jadi nggak nyaman lah experience-nya, jadi nggak direkam dan nggak kepikiran buat ngerekam. Akhirnya kami pun balik, terus akhirnya
istirahat. Senin tiba dan gue mengawali dengan ngopi, terus habis itu berangkat kerja. Hari ini gue bawa mobil karena nanti mau ngambil barang gitu. Tapi jadi sekalian gue bawa ke bengkel, sekalian gue akhirnya WFC aja, work from cafe. Karena kelamaan di bengkel, jadi akhirnya gue memutuskan ke toko dulu bentar naik angkot, bentar, terus balik lagi ke bengkelnya buat ngambil mobil, bayar, terus gue balik ke rumah. Sempat kerja bentar buat balikin jam lemburan. BTW itu ada hasil karya gue di situ. Nah, baru gue ada video meet sama calon partner gue buat ngomongin soal bisnis apa ya, masih rahasia guys, tungguin aja. Lanjut, hari Selasa dibuka dengan belajar Mandarin, kemudian gue olahraga, di situ ada pull up buat one handed gue juga. Kemudian gue lanjut berangkat ke toko. Tengah hari aja, selebihnya gue pergi ketemu beberapa orang. Dan itu sampai malam guys. Isinya sebenarnya ngobrol untuk gue nanya-nanya soal potensi bisnis gitu. Ya, hari ini kembali dibuka dengan belajar Mandarin. Kemudian gue sempat bekerja untuk balikin jam lembur ke bokap. Mungkin gue sekali-sekali harus tunjukin gue udah sampai berapa lama ya. Kemudian gue berangkat kerja ke toko. Ya kayak biasa, ngedata barang, ngecek-ngecek barang, jaga toko. Terus habis itu gue balik. Sampai rebong gue makan, mandi, terus gue olahraga. Olahraga hari ini tuh lebih ke handstand. Kemudian gue juga sambil cicil-cicil bikin proposal gitu guys. Ada yang request. Jadi sambil gue istirahat, sambil gue bikin konsep materinya segala macem untuk proposal jadi pembicara. Kemudian gue berangkat ke rumah satu orang di lingkungan gue untuk latihan kur supaya nanti bisa tampil di gereja. Selesai itu gue balik, mandi, beres-beres, ngedit video ini, terus gue tidur. Nah, kalau hari Kamis ini gue buka dengan ngopi, terus habis itu packing karena gue akan proyek besok sampai hari Minggu nginep. Kemudian gue berangkat kerja seperti biasa, terus gue balik. Oh ya, sempat jemput mbak pacar dulu, terus kami nonton film Backroom namanya. How was it guys? Ya, hari ini adalah hari proyek, gue dianterin subuh-subuh, terus disetirin sama tim. Kemudian gue sampai di Villa Bukit Pancawati. Sampai sana sempet muter-muter bentar, terus habis itu kami persiapan buat proyeknya mulai siang. Terus barulah akhirnya pesertanya datang, kemudian kita ngelakuin beberapa aktivitas outdoors. Sebenarnya basically kegiatan-kegiatan yang membantu anak-anak untuk belajar tentang memilah sampah, memproses sampah, mendaur ulang sampah, gitu-gitu sih guys. Itu dilakuin sampai sore, terus akhirnya malam pun tiba. Barulah peserta main-main di area indoor ya. Ada bikin poster, ada belajar journaling, bla bla bla, bli seperti itu guys. Terus habis itu malam-malam kami tutup dengan briefing dan evaluasi dan tidur. Nah, pagi hari tiba dibuka dengan trekking. Ya, intinya mah nemenin anak-anak jalan pagi. Terus habis itu melakukan berbagai kegiatan indoor ya, macam-macam. Ada talent show, ada bikin gambar, bla 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 lah. Sampai akhirnya udah malam hari itu ada kegiatan ibadah malam yang dilanjutkan dengan acara api unggun gitu. Barulah kami evaluasi, briefing buat besok, terus istirahat. Hari Minggu, hari terakhir, jadi acaranya cukup santai. Udah bagian penutupan, misa juga. Habis itu kami pun perjalanan pulang. Kami sempat melipir dulu ke kafe. Ini pemandangannya bagus banget. Pas gue udah sampai daerah Tangerang, gue dijemput sama teman-temannya Mbak Pacar. Dan Mbak Pacarnya tentunya, karena mereka mau ke Tangerang. Setelah itu gue langsung lanjut lagi mau latihan kur. Setelah itu gue pulang dan gue istirahat karena besok project lagi. Ya, dengan demikian berakhirlah sudah minggu yang sangat padat ini guys. Ya sebenarnya besoknya gue masih ada proyek lagi dan gue harus bangun subuh. Jadi hari Minggu itu benar-benar kecapean banget. Tapi ya udah, make that money. Ya kalau misalnya ditanya, mungkin salah satu yang paling ditanyain itu projectnya ini kliennya siapa sih? Ini kok bisa dapat proyeknya gitu-gitu ya. Kayaknya kalau misalnya kliennya siapa, gue belum mau spill. Soalnya itu kan bukan gue yang deal-dealan dan gue juga nggak izin lagi sebenarnya ya kalau nge-tag video ini. Tapi gue akan izin dulu dan gue rasa harus aman karena gue sangat mensensor wajah anak-anaknya. Terus tim juga wajahnya kan gue sensor, gue nggak pernah munculin muka-muka mereka. Kegiatannya pun juga ya sebenarnya kan hak ciptanya mereka ya. Mereka sudah membuat modul, mereka membuat dan merancang dan melaksanakan kegiatan-kegiatan
Makanya gue juga, kalau kalian perhatiin di video-video ini nggak pernah nge-spill, membeberkan apa aja kegiatannya secara detail, biar nggak bisa dicontek guys, gitu. Nah, kalau misalnya tanya proyeknya dari siapa, dari kenalan, semuanya dari kenalan. Dari kakak tingkat yang sudah lebih berpengalaman dan mengajak saya. Terima kasih karena sudah mengajak saya. Tapi komunitasnya yang ngajak gue itu namanya awal dari mereka itu Biro Psikologi. Jadi kalau misalnya kalian mau cek, silahkan cek Instagramnya di awal di official gitu. Kalau ditanya apakah gue capek, secara fisik sangat capek. Punggung gue pegalnya bukan main guys. Punggung di sebelah kiri ini tuh sampai yang di titik kalau gue batuk ngilu gitu. Pegel banget parah. Gue pengen pijet tapi ini BTW hari Jumat ya guys. Hari Jumat minggu depan setelah video ini. Dan sakit, dan masih sakit. Dan kalau ditanya soal perasaan, capek, tapi ya bersyukur. Ya mendingan capek karena kerja kan, capek karena ngasilin duit daripada capek mikirin gak dapet duit gitu. Dan sampai minggu depan gue juga, ya mungkin ini yang gue belum sempat ceritain. Ketika di hari proyeknya itu muncul, ya hari Sabtu ya kalau nggak salah, atau hari Jumat gitu, itu intinya gue dapet deal lah untuk ngisi materi tentang DISC Personality Test. Gue certified DISC trainer BTW. Nah, kliennya siapa, yang ngontak siapa, gue belum bisa ngasih tahu karena ini hubungannya masih profesional banget. Kalau misalnya sama yang biro-biro sebelumnya itu biasanya cukup personal lah, ada tengah-tengah antara personal sama profesional gitu. Ya, doakan sukses ya guys, karena ngisi materi itu hari Minggu, gua kur hari Minggu juga, seperti itu. Terima kasih guys. Minggunya 21 Juni. Ya, gitu guys. Thank you for watching, udah cukup lama penutupnya. Kalau ada yang mau nanya silahkan ditanyakan di komen, akan dijawab. Terima kasih, bye-bye.